Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa ba'd. Hadirin jamaah Masjid Umar bin Khattab yang Allah muliakan, para pendengar radio Tarbiyah Sunnah Bandung, para pendengar radio-radio lain yang ikut gabung, para pemirsa beberapa stasiun TV dan para netizen di mana saja Anda berada. Alhamdulillah kembali kita berjumpa melanjutkan kajian tentang alam para malaikat. Kita sedang menjelaskan orang-orang yang didoakan oleh para malaikat. Sudah ada beberapa poin. Yang pertama, orang yang belajar dan mengajarkan ilmu. Kedua, orang yang menunggu waktu sholat duduk di masjid. Ketiga, orang yang sholatnya berada di shaf terdepan. Keempat, orang yang menyambung shaf yang renggang kemudian disambung. Dan yang kelima, orang yang bersolawat kepada Nabi SAW. Keenam, orang yang berinfak di jalan Allah. Ketujuh, orang yang makan sahur. Kedelapan, orang yang ketika saum ada orang yang makan di hadapannya. Itu 7 poin yang sudah kita bahas tentang orang-orang yang didoakan malaikat. Kita terus ke yang ke-9. Salah satu orang yang akan didoakan malaikat adalah orang yang melayat orang yang sakit. Dianjurkan melayat ini di 2 waktu, pagi hari atau sore hari. Pagi hari sekitar habis matahari terbit atau sore hari setelah asar. Kenapa? Karena malaikat akan mendoakan orang itu selama pagi sampai sore atau sore sampai pagi. Sebagaimana hadis yang diterima dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, kata Ali, aku mendengar Rasul alaihi salatu wassalam bersabda, "Idza 'ada ar-rajulu akhahul muslim masya ila khurafatil jannah hatta yajlisa fa idza jalasa ghamarathu rahmah fa in kana ghuduwatan shalla alaihi sab'una alfa malakin hatta yumsiya wa in kana masa'an shalla alaihi sab'una alfa malakin hatta yusbiha." Kata Ali, aku mendengar Nabi SAW bersabda, apabila seseorang melayat saudaranya yang sakit, berarti dia ini sedang berjalan menuju kebun yang siap panen di surga. Makna khurafatul jannah ay ijtina'i samariha. Dia siap memetik buah-buah di kebun-kebun di surga. Sampai dia duduk. Jadi ketika keluar dari rumah menuju mungkin rumah sakit atau menuju rumah orang yang akan dilayat, maka itu sedang berjalan ke kebun-kebun yang siap dipanen di surga sampai dia masuk dan duduk. Duduk di samping orang yang sakit yang dilayat. Maka selama dia duduk, dia akan dicurahi oleh rahmat dari Allah.
apabila dia melayatnya di pagi hari, ada 70.000 malaikat yang bersolawat kepada orang itu sampai sore. Dan apabila dia melayatnya di sore hari, ada 70.000 malaikat yang bersolawat kepada dia sampai pagi. Dan kita sudah tahu solawat para malaikat itu istighfar dan tarahum mereka. Selama kita duduk di samping orang yang sakit, selama itu para malaikat mendoakan, ya Allah ampuni orang ini, ya Allah rahmati orang ini. Terus melayatnya sebentar, paling 5-10 menit. Sebab adab melayat jangan terlalu lama. Apalagi ngajak ngobrol, materi pembicaraannya yang bikin puyeng. Orang itu sakit butuh istirahat, kita melayat diajak ngobrol 2 jam, urusan kesulitan ekonomi. Sekarang bensin naik, segala macam naik meniliur. Itu orang yang sakit butuh ketenangan, butuh istirahat. 2 jam ngobrol, dikasih informasi berita yang bikin pusing. Akhirnya yang melayatnya pulang, pasiennya mati. Tidak boleh lama-lama, sebentar saja, 5 menit, 10 menit. Tapi efeknya apa? Efeknya malaikat akan mendoakan seharian. Kalau dia di pagi hari, malaikat akan mendoakan dari pagi sampai sore. Walaupun sudah pulang, tetap didoakan. Kalau melayatnya sore hari, malaikat mendoakan dari sore sampai pagi. Jadi seharian atau semalaman. Makanya dianjurkan untuk melayat itu pagi hari atau sore hari. Tidak terlarang umpamanya siang. Ba'da zuhur melayat jam 1. Sejak jam 1 itu dia didoakan oleh malaikat sampai sore. Waktunya lebih pendeknya. Tapi kalau dari pagi, maka dari pagi sampai sore didoakan terus oleh para malaikat. Dan doa orang yang sakit terhadap siapapun, baik diri sendiri atau terhadap orang yang melayatnya, itu makbul. Mungkin orang yang melayat mendoakan si sakit juga mungkin saja mendoakan orang yang melayat. Dan ingat ketika sakit itu doanya dikabul. Jangan banyak mengeluh ketika sakit, luhlah, humarurung, merintih, haragungan gitunya. Matak capek anu ngupingna. Tapi banyak-banyaklah berdoa, karena doa orang yang sakit itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dia termasuk bagian dari musibah. Ketika musibah dialami, berdoalah. Doanya dikabul. Sebuah hadis qudsi, Allah Azza wa Jalla berfirman kepada manusia pada hari kiamat nanti. Tapi ini kalimatnya, hadisnya panjang. Cuma satu kalimat dalam hadis ini menyatakan, Ya ibna Adam kuntu maridhan falam ta'udni. Amma alimta in udtahu. Kata Allah, Ya ibna Adam kuntu maridhan falam ta'udni. Wahai Bani Adam, dulu ketika kamu sedang hidup di dunia, aku sakit. Tapi kamu tidak melayat aku. Kata manusia, Rabbi, kaifa a'uduka wa anta rabbul alamin. Ya Allah, bagaimana aku melayatmu padahal engkau penguasa alam jagat raya ini. Masa Allah sakit gitu ya. Apa kata Allah? Amma alimta
anna abdi fulanan kana marida falam ta'udhu. Amma alimta in uddahu wajadtani indahu. Bukankah kamu tahu dulu waktu kamu hidup di dunia ada hambaku tuh. Sakit dia. Kamu nggak melayatnya. Padahal kamu tahu kalau kamu melayatnya, kamu akan mendapati aku ada di sisinya. Ini Allah dekat dengan orang yang sakit. Makna dekat artinya doanya didengar, dikabul. Sebab kedekatan hamba dengan Allah menunjukkan doanya itu didengar. Setiap kali Allah menjelaskan bahwa Allah dekat dengan hamba, maknanya doanya dikabul. Coba lihat Al-Quran surah Al-Baqarah. Wa idza sa'alaka an ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Kalau hambaku bertanya kepadamu tentang aku, jawab, aku dekat. Nah, setelah menyatakan aku dekat, Allah menyatakan, aku mengijabah setiap doa orang yang berdoa kepadaku. Fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Ketika aku dekat, aku ijabah doanya tuh. Itu ayat. Dekatnya hamba itu identik dengan diijabahnya doa. Hadis juga aqrabu ma bainal abdi wa baina rabbi fa huwa sajid wa huwa sajid fa aktsiru fihi du'a. Jarak terdekat seorang hamba dengan Allah adalah ketika sujud. Perbanyak doa dalam sujud. Karena saat itu terdekat. Jarak dia dengan Allah. Nah, jadi termasuk ketika orang sakit, baik yang sakitnya ataupun yang melayatnya, dekat dengan Allah, berdoa. Ini diantara adab-adab ketika melayat. Doakan orang yang sakit. Doa kesembuhan, doa kesabaran, doa pahala, doa pengampunan dosa, macam-macam. Doa-doa kebaikan, doa agar keluarganya juga disabarkan, doa agar semoga diberi biaya pengobatannya, kan mahalnya rumah sakit makin parah penyakitnya makin mahal pengobatannya, makin bagus rumah sakitnya, makin tinggi kelas kamar yang ditempatinya, biayanya juga makin mahal. Doakan, semoga Allah lancarkan rezekinya. Nah, karena itulah dianjurkan untuk melayat orang sakit, baik di rumah ataupun di rumah sakit. Ini yang pertama. Yang ke-9 ya. Nah, yang ke-10, selain malaikat itu mendoakan orang yang melayat dari pagi sampai sore atau sore sampai pagi, ingat, malaikat mengaminkan doa orang yang melayat. Makanya jangan sembarangan ngomong. Ini penyakitnya apa ini? Penyakitnya ini. Wah, parah itu. Tetangga saya kan mati kayak gitu. Itu diaminkan oleh malaikat. Maka di hadapan orang yang kita layat, berbicaralah yang baik-baik. Ini sakitnya apa? Oh, hati-hati nih. Kalau begini bergerak sedikit saja, udah. Ngajula. Seperti itu ya. Jangan seperti itu. Berikan support, berikan optimisme. Doakan doa-doa kebaikan. Walaupun kita tahu ini penyakitnya parah, gak bisa sembuh kata dokter. Tinggal menghitung hari. Tetap berikan optimisme. Ingat bahwa umur ya di tangan Allah SWT. Dan ini yang harus diyakini. Kita mengobati orang sakit bukan untuk menghindarkan dia dari kematian. Bukan untuk menambah umur. Karena sudah waktunya meninggal, ya meninggal. Jangan sampai orang yang sakit,
Kata dokter ini tinggal menghitung hari. Udah jangan dirawat, biarkan aja. Nanti ke rumah sakit mati, di sini mati. Kalau ke rumah sakit mah apa? Biaya besar, di sini mah gratis. Akhirnya dibiarkan sampai mati di rumah, tidak dirawat. Jangan tetap rawat, tetap ke rumah sakit. Pertama, ikhtiar untuk sembuh. Dan diperintahkan oleh Nabi SAW. Tadawau fa inna likulli da'in dawa. Berobat kalian. Karena setiap penyakit ada obatnya. Ini perintah. Laksanakan dalam rangka melaksanakan perintah Nabi SAW ibadah. Dapat pahala. Berobat dapat pahala. Kedua, minimal dengan dirawat si pasien merasa nyaman. Rasa sakitnya mungkin bisa dikurangi bahkan dihilangkan. Dan ketika dirawat oleh dokter yang profesional, dirawat oleh perawat, si pasien minimalnya merasakan kenyamanan, ketenangan. Tapi kalau di rumah, gegerungan. Di rumah, apa gegerungan teh? Merintihnya. Nyeri itu, nyeri iya tidak diobati, terus lapar atau dikasih obat, nggak masuk keluar lagi. Tapi kalau di rumah sakit bisa lewat infusan. Tidak bisa makan, bisa diinfus. Minimal si pasien merasa nyaman di akhir kehidupannya. Makanya ketika dulu ada adik saya meninggal kanker gitu di rumah sakit. Ini tahu ini sudah nggak akan bisa. Tapi tetap kita rawat. Saya nanya ke dokter. Dokter jujur terus terang. Jangan bohong. Saya mengobati adik saya. Kesini bukan memperpanjang umur. Umur nggak bisa diperpanjang. Bukan untuk menghindarkan kematian. Nggak bisa dok. Nah, menurut analisa dokter melihat kondisi adik saya begini bisa bertahan berapa lama? Apakah bisa ada kemungkinan sembuh atau tinggal menghitung hari? Dan jangan takut, jujurlah. Biar kita bisa mengkondisikan semaksimal yang kita bisa. Bisa mentalkin. Kata dokter, baik Pak kalau Bapak ngomong begitu. Ini paling maksimal 3 hari lagi Pak. Gak akan bisa sembuh. Sudah kemana-mana si kankernya. Oh begitu, ya sudah. Jadi 3 hari itu kita terus memantau dan hari terakhir terus malamnya ditalqin, terus diingatkan zikir, diingatkan berdoa supaya husnul khotimah. Alhamdulillah malam Jumat meninggalnya. Oleh karena itu sekali lagi minimal si pasien merasa apa? Nyaman di akhir hayatnya. Merasa dapat perhatian dari keluarganya, merasa dapat kepedulian, perawatan yang maksimal, rasa sakit-sakitnya dikurangi dengan obat penghilang sakit. Begitulah yang maksimal bisa kita lakukan. Jadi ketika melayat, bicaralah yang baik-baik. Maka ucapan kita dianggap doa yang diaminkan oleh malaikat. Termasuk ketika takziah kepada orang yang sudah meninggal. Ketika takziah jangan ngomong. Ini umpamanya orang ini selama hidupnya enggak sholat. Banyak maksiat, jangan sampai ini mah doraka jelema teh sigana di neraka panghandap-handapna. Jangan. Kenapa? Karena diaminkan oleh malaikat. Demikian juga keluarganya. Ayahnya meninggal jangan sampai bapak muntah ayah bapak mau abdi sangsara atuh. Nah gitunya. Enggak diaminkan oleh malaikat. Amin. Betul sengsara nanti. Harusnya bicaralah yang baik-baik Pak. Sing tenang di alam kubur, sing diselamatkan di alam kubur, mudah-mudahan rezeki ke keluarga sanes aya bapak tetap melimpah. Amin. Malaikat mengaminkan. Makanya ketika kita juga melayat orang yang sakit,
Terus orang ini durhaka selama, bukan melayat yang sakit, melayat yang meninggal. Orang ini selama hidupnya durhaka. Jangan ngomong, oh mudah-mudahan sing tahan di nerakanya. Jangan. Tapi ya mudah-mudahan Allah ampuni. Mudah-mudahan Allah berkasih rahmat. Mudah-mudahan Allah menyabarkan, menegarkan, mengistiqamahkan keluarga yang ditinggal, dan semoga Allah tetap melimpahkan rezeki kepada keluarganya. Nanti malaikat akan mengaminkan. Maka berkata para ulama, yang bagi liman hadara indal maridi awil mayyit ayyad walahu bima warada wa ayyatanajjama wa ayyatajannaba ad-du'a bisu'i alaih au ala nafsihi au ala ahli. Hendaklah orang yang melayat orang sakit atau orang yang mati mendoakannya dengan doa yang disyariatkan. Kalau yang mati, yang sakit pas masuk salam terus la ba'sa tahur insyaallah. Terus tanya sumber sakitnya di mana? Oh di dada, cabak dadana sama tangan kanan, telapak tangan kanan, lalu doakan. Allahumma rabban nas ya mudhibal ba's ishfi anta syafi la shifa illa shifa'uk shifa'an la yughadiru saqama. Atau doakan as'alullahal azim rabbal arsyil azim ayasfiyak. 7 kali as'alullahal azim rabbal arsyil azim ayasfiyak. Karena Nabi SAW memerintahkan 7 kali mendoakan seperti itu. La ba'sa tahur insyaallah, ini tidak apa-apa. Tahur insyaallah. Tahur maknanya 2. Bisa sembuh, suci dari penyakit. Bisa suci dari dosa, diampuni dosa-dosanya. Maka janganlah mendoakan keburukan, berkata yang buruk baik untuk diri si mayit atau diri si sakit ataupun keluarganya. Karena para malaikat akan mengaminkan, annal malaikata tu'amminu ala du'ai man da'a indal marid au indal mayyit. Para malaikat akan mengaminkan doa orang yang berdoa di samping mayit atau di samping orang yang sakit. Berkata Rasul SAW dalam hadis yang diterima dari Ummu Salamah radhiyallahu anha. Berkata Ummu Salamah, Rasul SAW bersabda, "Idza hadartumul maridha awil mayyita faqulu khaira fa innal malaikata yu'minuna ala ma taqulun." Kata Nabi SAW, apabila kalian mendatangi orang sakit atau orang yang sudah mati, maka ucapkan perkataan-perkataan yang baik. Karena sungguhnya para malaikat akan mengaminkan ucapan kalian. Maka jangan sekali-kali pas melayat orang, menghadiri orang yang mati, melayat, ada mayit di hadapannya, ada keluarganya, lalu kita berkata, aduh, bakal sengsara anak istrinya nih, nggak ada yang menafkahi nih, wah maka rumah ini bakal disita, kurentenir, macam-macam tuh. Nanti diaminkan oleh para malaikat. Itu ucapan yang buruk. Malaikat akan mengaminkan amin. Dan amin malaikat mungkin lebih makbul dibanding ucapan orang itu. Jadi sekali lagi, jangan berkata yang buruk. Ketika apa? Ketika melayat orang yang sakit atau orang yang mati. Terlebih dokter tuh. Mudah-mudahan ada dokter yang dengar. Sebab saya pernah membawa anak saya ke dokter. Penyakit ini, kata dokter, awas jangan berobat dengan alternatif mati loh. Kayak gitu. Ini gak benar ini. Gak memberi optimisme, apalagi ada kesan menyalahkan cara pengobatan selain dengan yang dia terapkan. Nggak boleh yang seperti itu. Inilah yang ke-10, malaikat mengaminkan doa orang yang melayat.
Baik melayat orang sakit atau melayat orang yang sudah mati. Ke-11, malaikat juga mengaminkan doa seseorang untuk orang lain tanpa sepengetahuan orang yang didoakan. Umpama kita ada kawan, sahabat, saudara, tetangga, kesulitan, mungkin punya hutang belum terbayar, mungkin lagi sakit, terus nggak punya uang untuk berobat. Kita doakan dan nggak boleh bilang kepada orang itu. Doakan kepada Allah, ya Allah sembuhkan dia. Ya Allah berikan rizki kepada dia untuk berobat. Ya Allah sabarkan dia. Atau dia kesulitan ekonomi, ya Allah bukakan pintu rizki kepada dia. Orang yang didoakan tidak tahu. Maka akan dua yang terjadi. Di sampingnya malaikat. Allah mengutus malaikat. Untuk apa? Untuk mengaminkan doa orang tersebut. Dan mendoakan dengan isi doa yang sama bagi orang tersebut. Sebagaimana sabda Nabi SAW yang diterima dari Abu Darda radhiyallahu an, berkata Rasul alaihi salatu wasallam, "Ma min muslimin yad'u li akhihi bi dhahril ghaib illa qala al malaku wa laka bimithlih." Tidak ada seorang pun muslim yang mendoakan saudaranya tanpa sepengetahuan orangnya, kecuali malaikat akan mendoakan dan bagimu seperti isi doamu. Jadi kalau kita mendoakan orang lain, ya Allah bukakan pintu rizki bagi dia. Kata malaikat, amin, dan bagi kamu juga mudah-mudahan Allah membukakan pintu rizki. Doa kita bagi orang itu dikabul. Dan doa aminnya malaikat bagi kita juga insya Allah akan dikabul. Itu dari Abu Darda radhiyallahu an. Ada lagi riwayat dari istrinya. Siapa istri Abu Darda? Ummu Darda. Ummu Darda berkata, haddatsani sayyidi annahu sami'a Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqul man da'a li akhihi bi dhahril ghaib qala al malakul muwakkalu bihi amin wa laka bimithlih. Kata Ummu Darda, telah menceritakan kepadaku sayyidku. Sayyid itu artinya suaminya. Abu Darda. Ummu Darda bicara kepada Ummu Darda, sayyidku, tuanku. Dan ini menunjukkan bolehnya seorang istri mengatakan sayyid kepada suaminya. Wahai tuanku, juraganku, dununganku, boleh. Bahwa suamiku yang aku sebut sayyid tadi pernah mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak siapa yang mendoakan saudaranya tanpa sepengetahuan orangnya, maka malaikat yang ditugaskan oleh Allah akan berkata amin dan bagimu seperti isi doamu. Hadis ini sahih riwayat Imam Muslim dalam kitab Dzikr wa Du'a, dan hadis tadi juga sama riwayat Imam Muslim dengan sanad yang sahih. Berkata Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitab Syarah Sahih Muslim, wa fihi jawazu tasmiyatil mar'ah zawjaha bisayyidiha wa tauqiriha. Di dalam hadis ini terkandung dalil bolehnya seorang istri mengatakan sayyid kepada suaminya, karena ini memuliakannya. Sayyidku, bahasa orang mah dunungan gitu ya. Tuanku, juraganku, boleh. Yang pertama. Kedua, dibolehkannya mengatakan sayyid kepada sesama manusia. Apakah termasuk kepada Nabi SAW? Boleh nggak memakai sayyid? Boleh. Dan sayyid ini tidak mengandung unsur ghullu, berlebih-lebihan.
dan tidak merendahkan. Ada isi, ada penghormatan, pengagungan kepada orang tersebut, ada. Tapi sebatas yang normal dan wajar. Tidak apa-apa bagi kita mengatakan Sayyidina Muhammad, selama itu tidak dibaca di dalam momen-momen yang tauqifi. Tauqifi itu yang sudah baku dari sono, jangan ditambah sayyid. Contoh apa? Contoh umpamanya Al-Quran. Ada kata-kata Muhammad, nggak boleh ditambah sayyidina. Umpamanya Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kufar. Surah Al-Fat ayat terakhir. Lalu kita tambah Sayyiduna Muhammadur Rasulullah, nggak boleh, itu menambah ayat. Makana Muhammadun aba ahadim mirjalikum. Muhammad itu bukanlah bapak salah seorang di antara kalian. Itu ayat. Lalu kita tambah makana sayyiduna Muhammad aba ahadim mirjalikum, nggak boleh. Itu menambah lafaz kepada ayat. Atau umpah doa dari Nabi SAW yang diajarkan, atau azan atau qomat. Orang yang tukang nambah-nambah sayyidina disuruh azan. Ada yang pernah mendengar wa asyhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah? Ada? Tidak pernah ya. Walaupun dia itu selalu mengatakan sayyidina di luar itu, tapi pas disuruh azan mah enggak nambah. Disuruh qomat, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah. Ada yang begitu? Enggak. Karena memang itu baku, tauqifi, enggak boleh ditambah. Di sana termasuk syahadat. Orang yang tukang sayyidina terus mengislamkan orang lain. Coba syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tidak ditambah sayyidina di sana. Ya, itu benar. Tauqifi. Tauqifi itu baku dari sana, tidak boleh. Termasuk salawat di dalam salat. Syahad di dalam tasyahud. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasul. Jadi tambah sayyidana, itu tauqifi. Adapun kalau kita di luar doa-doa atau zikir yang mahdhah, yang tauqifi, seperti di dalam pidato. Semoga salawat dalam salam dilimpahkan kepada Sayyidina wa Habibina wa Maulana wa Qudwatina wa Imamina wa Uswatina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Boleh. Semoga salawat dan salam terlimpah kepada Sayyid kita, Habib kita, Maula kita, Imam kita, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Boleh. Karena memang sesuai dengan fungsi beliau. Beliau selain Nabi dan Rasul juga seorang imam, seorang uswah dan qudwah, seorang sayyid bagi kita, seorang maula bagi kita, habib bagi kita alias kekasih, boleh. Tidak terlarang. Asal bukan di momen-momen yang tauqifi. Ya. Nah, termasuk tadi kepada suami dibolehkan mengatakan sayyid. Makanya Ummu Darda menyatakan haddatsani sayyidi, telah menceritakan kepadaku sayyidku, yaitu siapa? Suaminya. Inilah poin yang ke-11, yaitu para malaikat mengaminkan doa orang yang mendoakan orang lain tanpa sepengetahuan orang. Makanya jangan egois. Islam tidak mengajarkan egois. Ya Allah berikan rizkimu kepada saya aja, yang lain mah jangan. Biar benghar sorangan. Gak boleh. Tapi doakan orang lain, kita akan didoakan oleh malaikat dengan isi doa yang sama.
Makanya kalau kita ingin rezeki kita dilancarkan, doakan orang-orang yang susah rezekinya agar Allah bukakan. Ya Allah, sahabat saya si fulan sedang kesulitan, ya Allah bukakan pintu rezeki, berikan kepada rezeki yang tidak disangka-sangka. Nanti malaikat amin dan bagimu seperti isi doamu. Kita mendoakan orang lain sama dengan mendoakan diri kita, tapi dengan kadar doa yang lebih makbul. Makanya kan ada, saya pernah cerita, saya pernah mendengar seorang syekh di YouTube juga ada. Ketika ada seseorang ya yang sudah menikah haji, adiknya belum menikah, ini laki-laki. Ketika di Mekah dia video call dengan ibunya dan istrinya. Ketika video call itu ibunya menyatakan, doakan adikmu biar dapat jodoh tuh. Di Mekah doakan di hadapan Ka'bah. Agar adikmu dapat jodoh. Langsung istri, jangan didoakan di sana. Karena istrinya tahu. Kalau suaminya mendoakan, ya Allah berikan jodoh untuk untuk adikku. Nanti malaikat mengaminkan, amin dan bagimu seperti isi doamu. Nanti dikasih jodoh lagi nih. Makanya istrinya melarang, jangan didoakan. Karena kalau didoakan dan doanya dikabul, nanti suaminya nikah lagi. Ngerti hadisnya istrinya ya. Jadi doakan. Terus kalau umpamanya kita ada orang yang haji atau umroh, kita kan suka titip doanya. Doakan ya saya di sana, biar begini. Pulangnya jangan ditagih, saya didoakan nggak di sana. Jangan, biarkan saja. Biarkan kita tidak tahu bahwa kita didoakan di sana, biar makbul. Kalau didoakan, kalau dibilang nanti bisa hilang kemakbulan dari doa itu. Belum pasti ditolak, belum. Tapi kemungkinan dikabulkannya lebih sedikit lagi. Dan itu bisa menyulitkan posisi orang tersebut. Saya didoakan nggak? Aduh bingung, lupa nggak didoakan. Kalau terus terang, ente takut dia marah. Kalau didoakan dong, berarti bohong. Kan begitu. Udah biarkan saja. Didoakan, tidak didoakan, sudah biarkan. Kalau didoakan, alhamdulillah doanya lebih makbul. Kalau ternyata tidak, ya udah nasib kita. Doa aja sendiri ya. Inilah yang ke-11. Ke-12. Para malaikat mendoakan ruh-ruh kaum mukminin setelah ruh itu berpisah dari jasadnya. Kalau orang itu mukmin begitu mati, ruhnya itu kan diestafetkan oleh malaikat, disimpan di kain kafan yang dibawa dari surga, ditaburi parfum dari surga, diangkat ke langit. Lalu di tengah jalan berpapasan dengan rombongan malaikat. Kan dari sini ke langit tuh banyak rombongan malaikat tuh di tengah jalan. Berpapasan. Malaikat yang berjumpa itu selalu mendoakan. Sebagaimana diterangkan dalam hadis yang diterima dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kata Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Idza kharajat ruhul mu'min talaqqaha malakan yus'idaniha." Qala Hammad fa dzakara min tibiriha wa dzakara al-misk. قال فيقول أهل السماء روح طيبة جاءت من قبل الأرض صلى الله عليك وعلى جسد كنت تأمرينه فينطلق به إلى ربي ثم يقول انطلق به إلى آخر الأجر. Bila ruh seorang mukmin keluar, dia disambut oleh dua malaikat, lalu dibawa naik ke langit. Sambil aroma yang keluar dari ruh itu menebar aroma minyak kasturi. Aromanya menyenangkan semua orang.
Maka berkatalah para malaikat penghuni langit, ini ruh yang sangat baik, datang dari arah bumi. Semoga Allah memberikan sholawat kepadamu dan kepada jasad yang dulu kamu makmurkan selama hidup. Jadi para malaikat mendoakan sholawat. Semoga Allah beri sholawat kepadamu. Nah inilah doa malaikat kepada ruh orang mukmin. Sebaliknya, kalau orang kafir didoakan keburukan. Kata malaikat, ruhun khabithah jat min kibil ard. Ini ruh yang buruk yang datang dari arah bumi. Ini komen para malaikat terhadap ruh orang mukmin dan ruh orang yang kafir atau orang yang durhaka. Itulah yang ke-12. Terakhir yang ke-13. Para malaikat akan mendoakan kaum muslimin ketika menyeberang sirat di akhirat. Jadi kita setelah dihisab mengambil buku catatan dengan kanan atau kiri ditimbang macam-macam menuju surga atau neraka itu menyeberang sirat, jembatan. Di bawahnya neraka. Jembatan ini kecil. Sekecil bagian tajam dari sebuah pedang. Kecil sekali. Terus leur. Licin matak tijalike, tikosewat, tiserere. Terus ngagubrak. Terus gelap. Curugnya teka tinggali. Cuma nanti orang mukmin ada cahaya yang menerangi. Orang kafir tidak. Orang munafik cahayanya reprai sedikit, padam, Friday, begitu. Terus dari neraka itu muncul besi-besi yang hidup mengait setiap orang yang menyeberang sirat. Kebayangkan susahnya. Nanti ada malaikat di samping sirat itu yang mendoakan orang-orang mukmin yang lewat. Dengan doa, ya Allah selamatkan orang ini, ya Allah selamatkan. Sebagaimana diterangkan dalam hadis yang diterima dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, dia berkata bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam menerangkan tentang syafaat. Salah satunya innan nasa yu'raduna ala jisri jahannam wa alaihi hasakun wa kalalib yakhtifun nas wa bijambataihi malaikatun yaquluna Allahumma sallim salim. Sesungguhnya manusia nanti akan menyeberang sirat di atas jahanam, menyeberang jembatan di atas jahanam. Di jahanam itu ada besi-besi yang mengait, menyambar setiap orang yang nyebrang di atas jembatan itu, dan di kedua tepi jembatan itu malaikat mendoakan, ya Allah selamatkan, ya Allah selamatkan. Begitu. Itulah para malaikat yang mendoakan orang-orang mukmin, dan ada 13 golongan manusia yang didoakan oleh para malaikat, yang semoga Allah Azza wa Jalla memasukkan kita ke dalam golongan orang yang didoakan kebaikan oleh para malaikat. Ya, cukup ya sampai di sini saja. Insya Allah kita lanjut. Nanti ada juga orang yang dilaknat oleh malaikat. Ada yang didoakan keburukan oleh malaikat. Dan sampai kita termasuk golongan itu akan kita bahas di pertemuan yang akan datang. Sekarang cukup sampai di sini dan kita buka sesi tanya jawab. Pertama, bapak-bapak dulu di sini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan dengan orang sakit, sungguhnya sakit itu menggugurkan dosa. Apakah kalau yang sakit itu tidak ridho dengan isinya merintih atau yang tadi dikatakan Ustaz, apakah juga menggugurkan dosa? Sudah? Iya.
Ya, sakit atau penderitaan lain itu menggugurkan dosa. Tidak hanya sakit badan, tapi juga ada sakit psikis seperti sedih, seperti kecewa ya, karena dihina orang, karena ditipu orang, karena kehilangan barang berharga. Secara fisik tidak sakit, tapi jiwa yang sakit. Termasuk kelelahan, capek. Baik capek hasil bekerja, olahraga, atau apalagi capek dari hasil ibadah. Ada ibadah yang capek, ada banyak. Umroh itu capek, 3 jam minimalnya tuh. Jalan terus non-stop. Apalagi haji, lebih capek lagi. Ya ada umrohnya, ya sudah berdesak-desakannya, ya ada jalan dari tenda ke tempat jumroh bisa 1-2 jam nih tergantung dekat atau jauhnya ya. Dan banyak lagi, itu capek. Dan yang paling capek ibadah, bahkan berisiko kematian apa? Jihad fisabilillah. Kalau tidak mati bisa terluka. Tidak mati, tidak terluka minimal haheho mah capek mah pasti ya. Dan itu menggugurkan dosa dan menambah pahala. Pahalanya besar. Al-ajru ala qadril masyaqqah. Pahala didasarkan pada kadar penderitaan, kadar kesulitan. Dan dosa yang gugur berbanding lurus dengan kesulitan dan penderitaan yang dialami. Makin menderita, makin banyak dosa yang gugur. Nah, termasuk kita sakit, ya itu menggugurkan dosa. Termasuk orang kafir, ya. Orang kafir ketika menderita, ketika sakit, dosanya dihapus, gugur, ya. Semuanya enggak semuanya. Sesuai dengan kadar penderitaannya, ya. Oleh karena itulah maka ketika orang mukmin sakit, walaupun muslim yang berdosa besar gugur. Bagaimana kalau tidak ridho? Tidak ridho juga tetap karena penderitaannya gugur, cuma ketidakridhoannya nambah dosa lagi. Ini gugur, ini nambah. Bagaimana kalau umpama meratap ketika sakitnya, merintih, mengeluh, jejeritan gitunya, apakah mengurangi dosa? Sakitnya tetap mengurangi dosa, tapi merintihnya, mengeluhnya itu menambah lagi dosa. Ini gugur, ini ditambah. Ibarat umpamanya kita punya wadah air umpamanya 1 drum, ditambah tapi ya bocor. Itu bocor, ya ditambah. Habisnya tergantung lebih banyak mana. Lebih banyak penderitaan karena sakitnya atau lebih banyak mengeluhnya. Kalau sakitnya enggak seberapa, ngeluhnya banyak, isi dosanya, tambahan dosanya lebih besar daripada yang gugur. Tapi kalau umpamanya dosa yang penderitaan karena sakitnya parah, dosanya lebih besar gitu, tapi dia cuma merintih dikit, berarti yang gugur lebih banyak daripada yang nambah. Makanya pernah Imam Ahmad sakit merintih. Diingatkan oleh muridnya, ya. Dibacakan ayat, "Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid." Wahai Imam, Allah berfirman, tidak ada satupun kata yang terucap dari mulut kecuali dicatat oleh 2 malaikat, ada raqib dan ada hatsal anin, termasuk rintihan. Maka sejak saat itu beliau tidak pernah merintih lagi dalam keadaan sakit apapun sampai wafatnya. Jadi dicatat rintihan, keluhan itu ya. Maka bapak-bapak, ibu-ibu kalau terasa apa-apa jangan luhlah. Jangan merintih, tegar saja ya. Maka setiap penyakit, penderitaan itu menggugurkan dosa. Nikmati, jangan dikeluhkan. Syukuri atas gugurnya dosa karena penderitaan
yang kita alami ditambah pahala atas kesabaran. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hanyalah Allah memberikan pahala kepada orang yang sabar tanpa hisab. Ya, dapat pahala, gugur dosa. Itulah keuntungan bagi orang yang menderita sakit. Wallahu a'lam. Ibu-ibu di belakang ada? Ya, Muzayyan ke studio, silakan. Ya, ada pertanyaan dari Pak Eka dari Sukabumi. Ustaz, bismillah, semoga Ustaz dan kru YTS selalu ada dalam penjagaan Allah. Amin. Amin. Ada sedikit pertanyaan berkenaan dengan wudhu dan tayamum bagi orang yang sakit. Kondisi apakah ketika orang sakit itu boleh berwudhu atau tayamum, karena ada dua pendapat. Ketika sakit dan kondisi dirawat dan diinfus, maka ketika akan sholat bisa berwudhu kalau si sakit bisa jalan. Tapi bisa juga tayamum, mana yang lebih afdol di antara dua kondisi tersebut? Karena kemarin pada saat menjenguk teman yang sakit, di antara teman yang menjenguk berbeda pendapat dalam satu kasus. Syukran wa jazakallahu khairan atas jawabannya Ustaz. Iya, wa jazakallahu khairan. Pak Eka di Sukabumi. Awalnya Pak Eka itu di Kota Baru, Parahyangan. Kabur ke Sukabumi. Pindah ya. Tapi kadang suka ke Bandung, kemarin juga ketemu. Pak Eka sing sarehat sekeluarga di sana ya. Pertanyaannya, orang batasan sakit yang membolehkan tayamum. Kalau si sakit, pertama, sama sekali tidak boleh menyentuh air. Air ada, tapi nggak boleh kena air. Atau bisa boleh kena air, tapi madarat. Kalau kena air, ada madarat. Apa madaratnya? Madaratnya bisa tambah parah atau lama sembuhnya. Maka dibolehkan bagi dia untuk bertayamum. Apakah bolehnya itu afdol atau wajib? Tergantung. Kalau kena air pasti lebih parah, pasti madarat, wajib tayamum. Karena apa? Karena kita tidak boleh menjerumuskan diri kita ke dalam kebinasan. Wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Jangan kalian jerumuskan diri kalian ke dalam kebinasaan. Nah, termasuk kalau kita tahu sakit dan kalau tahu umpamanya mau wudhu ini dibuka dulu infusan, dan infusan itu bukan sekedar makanan tapi ada juga obat. Stoplah suplai makanan, stop suplai obat, kemudian berwudu dengan air biasa, lalu sholat dengan sholat yang biasa, akhirnya memperparah penyakitnya. Obatnya terhenti, suplai nutrisi konsumsi bagi tubuh juga terhenti, walaupun beberapa saat memberi madarat. Maka jangan dibuka. Nggak bisa wudu, ya nggak apa-apa, tayamum. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tapi kan mampu, betul yang dimaksud mampu, pasti mampu. Tapi kalau dilaksanakan madarat. Kalau dilaksanakan madarat. Seperti orang yang sakit, lalu saum Ramadan. Mampu enggak? Mampu, dipaksakan. Bisa sampai maghrib, tapi madarat. Dia harus makan obat, dia harus makan makanan untuk memulihkan kondisinya. Kalau memaksakan diri sampai maghrib, mampu, bisa. Tapi nanti penyakitnya ada dua kemungkinan. Tambah parah, bisa berujung kepada kematian, atau lebih lama lagi penyembuhannya. Kalau tidak saum, makan obat, makan semua nutrisi yang dibutuhkan, 2-3 hari sembuh. Tapi kalau umpamanya dibawa saum sebulan juga nggak akan sembuh, baru setelah sebulan baru sembuh. Bisa begitu. Maka yang seperti ini jangan saum. Bukan karena tidak mampu, tapi memberi madarat. Nah, termasuk umpamanya orang yang sakit, umpamanya pening atau tipes. Kalau sholat sambil berdiri, sambil normal bisa
Bisa dipaksakan. Mampu? Mampu. Tapi pas ruku, pas sujud, mata teh asa nololnya. Serasa mau copot. Pernah? Saya pernah mengalami kieu. Pening luar biasa. Pas ruku teh aduh asa nolol. Mata teh asa mau keluar. Madarat. Jadi selama ruku, selama sujud itu nyengir. Bukannya menghayati bacaan. Madarat. Mampu mah mampu kalau dipaksakan. Wanita yang hamil atau yang menyusui. Mampu saum sampai maghrib? Mampu. Tapi madarat nanti. Madarat ke janinnya, madarat ke anak yang disusuinya gitu. Madarat ke dirinya sendiri. Maka jangan saum. Nah, termasuk orang yang sedang diinfus di rumah sakit, dipasang alat-alat. Bisa wudu, bisa dibuka dulu, tapi madarat, maka jangan. Bertayamumlah kalau memang tidak mampu untuk berwudu, ya. Tapi apalagi tayamum umpamanya nggak bisa karena steril tempatnya. Nggak boleh ada debu masuk. Wudu nggak boleh, tayamum nggak boleh. Gimana? Sholatlah dalam keadaan berhadas. Yang gugur itu tadi apa? Yang gugur adalah kewajiban bersuci. Tanpa menggugurkan kewajiban sholatnya. Sholatnya tetap wajib. Tapi nggak mampu bersuci, gugur kewajiban bersuci. Sama dengan menghadap kiblat. Itu syarat sahnya sholat. Harus suci, harus menghadap kiblat. Tapi nggak bisa menghadap kiblat. Mungkin di kendaraan, mungkin di tempat yang kita nggak tahu arah. Tetap sholatnya wajib, tapi kewajiban menghadap kiblatnya gugur. Sholatlah menghadap kemana saja. Ya. Jadi itulah batasan bolehnya seseorang bertayamum ketika sakit. Ya. Kita nggak bisa mendoakannya dengan bahasa Arab gitu. Jadi bahasa kita sendiri, apa kita itu dibolehkan gitu atau gimana itu? Jazakallahu khairan katsiran. Iya. Wa jazakallahu khairan. Iya. Kita melayat tapi tidak hafal doanya. Padahal doanya teh salambar. Cuma beberapa kalimat, ya. Tapi kitanya malas gitu. Ingin banyak berdoa, menghafal doanya, malas gitu. Boleh nggak pakai bahasa Indonesia? Boleh, sing enggal damang ya. Mudah-mudahan Allah masihan kesembuhan. Saenggal-enggalna, sing sabar, sing tawakal, dan seterusnya. Boleh? Boleh. Walaupun tidak semanjur doa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Tapi tetap boleh dan diaminkan juga oleh para malaikat. Jadi, faqulu khairan. Ucapkan olehmu ucapan-ucapan yang baik ketika melayat. Termasuk doa dengan bahasa kita sendiri. Ya, insya Allah dikabul juga. Walaupun tidak seafdal doa dari Nabi SAW. Tetaplah doakan. Jangan sampai puntennya tengah doakan, teu apal doana. Barjeng tengah apalkan wae gitunya. Gak apa-apa doakan dengan bahasa kita, dengan kalimat yang kita bikin asal isinya baik. Jangan sampai, mudah-mudahan masih bertahan Ramadannya, ninggali pengalaman mah kieu teh moal sampai Ramadan. Sekian masa sasi dua sasi oke mau, tapi mudah-mudahan itulah. Atau kita mengingsiin. Cukup ya sampai di sini. Insyaallah kita selanjut di hari Senin yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.